Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aulia dari SD 21A. Di sini saya akan memaparkan tentang klasifikasi area jaringan LAN, MAN, WAN, PAN, dan CHAN. Yang pertama adalah Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan yang sederhana. Fungsi LAN adalah 1. Menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Yang kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Yang ketiga, sharing printer. Selain berbagi data, jaringan LAN juga memungkinkan pengguna untuk berbagi printer. Hal ini memudahkan seluruh pengguna untuk menghemat biaya. Yang keempat, LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet, meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Yang terakhir, sebagai remote komputer. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Akan tetapi, perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Kelebihan dan kekurangan LAN. LAN hanya mencakup area yang kecil. Dengan cakupan ini, tentu LAN mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari LAN. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10-50 km. MAN digunakan dengan kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Fungsi MAN 1 adalah untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. 2. Mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah. 3. Melalui jaringan MAN, sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan bertukar informasi baik melalui video conference, email, maupun chat. Adapun kelebihan dan kekurangan MAN. Contoh pada jaringan MAN yaitu untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya, MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Fungsi WAN yaitu 1. Membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang sangat luas dan mempunyai kecepatan yang mumpuni sekaligus digunakan pada wilayah yang berbeda. 2. Mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. WAN menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan yang lebih kecil seperti MAN dan LAN. Ini akan mempermudah perusahaan untuk memperoleh informasi
dan perkembangan terkini. Juga menghemat biaya operasional sekalipun terlihat mahal pada instalasi WAN dinilai sangat murah bila digunakan oleh perusahaan yang dibatasi oleh negara atau bahkan benua. Pengiriman data yang cepat. Perusahaan yang memiliki banyak kantor dengan jarak yang sangat jauh tetap mampu mengirim data dengan cepat. Inilah fungsi dari WAN yang memungkinkan perusahaan dapat mengirim data dalam waktu singkat meski terpisah sangat jauh dengan lainnya. Yang terakhir, terhindar dari miskomunikasi. Jaringan WAN akan mencegah terjadinya miskomunikasi sebab komunikasi itu sendiri dapat dilakukan secara litan pada jaringan WAN. Adapun kelebihan dan kekurangan WAN sebagai berikut. Contoh dari jaringan WAN adalah mengetahui arus lalu lintas dengan CCTV, sistem jaringan yang digunakan pada ATM, penghubungan kantor pusat dan cabang, penghubungan komputer klien kantor dengan server kantor. Personal Area Network atau PAN. Jaringan PAN bisa dikatakan adalah jaringan skala kecil yang menghubungkan secara langsung satu perangkat ke perangkat lain. Skala jaringan PAN ini sangat kecil, lebih kecil dari LAN. Untuk jaringan PAN biasanya menggunakan sistem kabel yang biasanya menggunakan kabel seperti kabel USB atau Thunderbolt. Untuk jaringan PAN tidak membutuhkan perantara jaringan agar bisa terhubung seperti router, karena pada jaringan PAN sendiri tidak menggunakan akses internet secara langsung. Untuk bisa digunakan melalui internet perlu dihubungkan ke jaringan LAN yang terhubung ke internet. Berikut kelebihan dan kekurangan jaringan PAN. Contoh jaringan PAN yaitu pengaplikasian dari PAN di dunia nyata adalah sambungan USB antara device smartphone dan komputer, speaker Bluetooth, printer dengan komputer, keyboard dengan komputer, dan perangkat lainnya. Terakhir adalah CAN, adalah Campus Area Network, jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan jangkauan area yang terbatas dalam satu kampus atau sekolah. Biasanya terhubung dengan internet publik. Jadi, CAN ini merupakan jaringan yang lebih besar dari jaringan LAN, tapi tidak lebih besar dari jaringan yang lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan CAN yaitu contoh dari jaringan CAN banyak digunakan di universitas relatif besar atau kantor-kantor bisnis lokal dan bangunan. CAN dapat digunakan sebagai jaringan metropolitan yang memiliki pengaturan khusus di daerah kecil, hanya seperti laboratorium komputer di universitas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.